Beberapa tahun terakhir, ketika konflik Gaza memanas, dunia hanya melihat dua hal, serangan dan konferensi. Negara-negara berbicara di forum internasional, mengeluarkan pernyataan, mengirim bantuan, lalu semuanya kembali seperti semula. Indonesia pun selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling vokal membela Palestina. Tapi perannya selalu berada di meja diplomasi. Namun sekarang situasinya berbeda. Untuk pertama kalinya Indonesia tidak hanya berbicara dari jauh. Indonesia akan berada langsung di Gaza. Dalam pertemuan internasional yang disebut Board of Peace, Indonesia justru ditunjuk menempati posisi strategis. Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan ditempatkan di wilayah Gaza. Artinya bukan hanya bantuan, bukan hanya dukungan politik, melainkan kehadiran nyata di lapangan. Dan inilah yang membuat reaksinya langsung terasa. Sebagian warga Gaza mulai berharap ada perlindungan nyata. Namun di saat yang sama, sebagian masyarakat Israel justru menganggap ini bisa mengubah keseimbangan keamanan di wilayah tersebut. Lalu kenapa kehadiran pasukan internasional dan keterlibatan Indonesia bisa berdampak besar pada situasi Gaza? Jika pasukan internasional ditempatkan di Gaza, bagaimana dampaknya terhadap operasi militer di wilayah tersebut dan bagaimana reaksi warga Gaza serta pihak Israel terhadap rencana ini? Untuk memahami kenapa peran Indonesia tiba-tiba menjadi penting, kita harus melihat dulu apa sebenarnya yang sedang dibentuk dunia. Di Washington DC, Amerika Serikat menggelar pertemuan perdana sebuah forum baru bernama Board of Peace. Forum ini bukan sekedar konferensi politik biasa. Tujuannya bukan hanya mengumpulkan bantuan, melainkan mengatur apa yang akan terjadi setelah perang Gaza berhenti. Dewan ini dibentuk untuk memastikan gencatan senjata berjalan, menyiapkan konstruksi Gaza, dan yang paling penting menciptakan stabilitas, keamanan agar konflik tidak langsung kembali meledak. Karena masalah Gaza selama ini bukan hanya perang, tetapi apa yang terjadi setelah perang berakhir. Banyak konflik berhenti sementara, lalu beberapa bulan kemudian kembali pecah. Itulah yang ingin dicegah. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo hadir langsung dan menyatakan Indonesia siap terlibat aktif dalam upaya perdamaian jangka panjang Palestina, termaksud mendukung solusi dua negara dan stabilisasi wilayah. Dan disinilah yang membuat situasinya berbeda. Dari Board of Peace, disitulah kemudian muncul keputusan paling penting. Dunia tidak hanya akan mengawasi dari jauh, akan ada pasukan yang benar-benar ditempatkan di Gaza. Pasukan itu bernama International Stabilization Force atau ISF. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Mayor Jenderal Amerika Serikat Jasper Jeffers yang ditunjuk sebagai komandan misi tersebut. Ia menyebut 5 negara pertama yang akan mengirim pasukan: Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Dan Indonesia ditunjuk jadi wakil komandan ISF. Sementara Mesir dan Yordania akan bertugas melatih kepolisian Palestina untuk keamanan internal. The first 5 countries have committed troops to serve in the ISF. Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. The 2 countries have committed to train police, Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. ISF rencananya pertama kali ditempatkan di Rafah, wilayah perbatasan paling sensitif antara Gaza dan Mesir, area yang selama perang menjadi titik utama pengungsian dan distribusi bantuan. Targetnya bukan kecil, pasukan ini diharapkan berkembang hingga sekitar 20.000 personel. Indonesia yang menjadi wakil komandan ISF, artinya Indonesia bisa ikut dalam struktur Komando Operasi Stabilisasi Gaza. Indonesia sendiri telah berkomitmen menyiapkan hingga 8.000 personel TNI. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm
our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Ya, bahkan tahap awal sekitar 1.000 pasukan disiapkan untuk kemungkinan penugasan lebih awal. Lalu sebenarnya, apa yang akan dilakukan pasukan ini? Mandatnya bukan operasi tempur. Tugas utama ISF adalah mengawasi genjatan senjata, menjaga keamanan warga sipil, membuka jalur bantuan kemanusiaan, membantu distribusi logistik, dan memastikan pemerintahan sipil bisa kembali berjalan. Dengan kata lain, pasukan ini hadir bukan untuk menyerang pihak manapun, tetapi untuk memastikan kehidupan di Gaza bisa mulai normal kembali setelah perang. Namun justru disinilah muncul pertanyaan berikutnya. Jika ada pasukan internasional bersenjata yang ditempatkan langsung di wilayah konflik, apa dampaknya terhadap operasi militer di sana? Ketika sebuah wilayah konflik dimasuki pasukan internasional, wilayah itu tidak lagi dianggap sebagai zona perang aktif, melainkan berubah menjadi zona pengawasan internasional. Artinya, setiap aktivitas militer di area tersebut akan berada di bawah perhatian banyak negara, bukan hanya satu pihak saja. Mandat utama ISF adalah mengawasi genjatan senjata dan menjaga keamanan sipil. Itu berarti setiap operasi militer besar di wilayah tempat mereka ditempatkan akan memiliki konsekuensi internasional. Bukan karena pasukan ini datang untuk berperang, melainkan karena keberadaannya menciptakan aturan baru di lapangan. Jika operasi militer dilakukan di area yang diawasi pasukan internasional, risiko benturan dengan pasukan multinasional meningkat. Tekanan diplomatik langsung muncul, dan keputusan militer menjadi jauh lebih sensitif secara politik. Inilah yang kemudian dipahami oleh banyak pengamat sebagai perubahan keseimbangan keamanan. Bukan Indonesia melawan Israel, dan bukan pula pasukan internasional memihak salah satu pihak. Namun kehadiran mereka membuat operasi sepihak menjadi jauh lebih sulit dilakukan tanpa konsekuensi global. Kehadiran pasukan stabilisasi internasional ini ternyata tidak hanya dibahas di forum politik. Di Israel sendiri, kabar ini langsung memicu perdebatan. Bagi sebagian masyarakat Israel, terutama yang fokus pada isu keamanan, ISF justru dipandang sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena wilayah di sekitar Gaza akan diawasi pasukan internasional. Dan beberapa negara yang terlibat, termasuk Indonesia, bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, jika suatu saat terjadi serangan dari Gaza, apakah Israel masih bisa merespon dengan cepat? Atau setiap langkah militer akan berada di bawah sorotan internasional? Kelompok sayap kanan Israel bahkan menilai Board of Peace sebagai bentuk campur tangan asing yang berpotensi membatasi operasi militer IDF di masa depan. Kekhawatiran itu juga terlihat di media sosial. Di kolom komentar, sebuah media Yahudi yang memberitakan pertemuan tersebut, banyak warga Israel bereaksi spontan. Salah satu akun, @JKJewels, menulis singkat, "Shit, we are all fucked." Akun lain, @DudeIt'sGap, mempertanyakan, ini berita Yahudi kenapa? Trump tidak membawa perdamaian dan tidak perlu dipromosikan. Ada juga akun @Migerm yang menulis, perdamaian dengan siapa sebenarnya? Ini konyol. Sebagian mencoba melihat sisi positif. Akun @ChuSQ mengatakan Trump sudah berhasil membawa pulang para sandera dan seharusnya diberi kepercayaan. Namun perdebatan kembali panas ketika akun @DreamExecute membalas bahwa kesepakatan ini justru berbahaya. Ia juga menulis, kesepakatan ini sangat berbahaya. Kalau kamu tinggal di Israel, kamu akan mengerti resikonya. Bahkan ia menambahkan, ini seperti bencana Oslo. Penyebutan perjanjian Oslo bukan tanpa alasan. Bagi banyak warga Israel, perjanjian damai di masa lalu justru diingat sebagai awal konflik baru. Sementara di Israel, muncul kekhawatiran, di Gaza reaksinya jauh lebih kompleks.
Laporan lapangan dari Al Jazeera menunjukkan banyak warga Gaza tidak langsung merayakan pembentukan Board of Peace. Sebagian justru merespon dengan sangat hati-hati. Seorang warga bernama Omar Al-Masri mengatakan mereka sudah terlalu sering mendengar janji rekonstruksi. Ia khawatir rencana perdamaian hanya akan berujung pada pemindahan warga Palestina dari tanah mereka dan pembangunan yang dijanjikan tidak benar-benar terjadi. Kecurigaan yang lebih keras datang dari Farid Abu Odeh. Ia menilai lembaga keamanan internasional yang mengatasnamakan perdamaian bisa saja menjadi wajah lain dari pendudukan, bukan solusi nyata bagi rakyat Gaza. هذا مخطط طبعا هو الاحتلال والامريكان مشتركين فيه عشان ايش؟ يطلعونا من بلدنا ومن ارضنا. وحسبي الله ونعم الوكيل. بس احنا ان شاء الله بنقول يعني تكون ساعة رحمن ويصير في اعمار، بس انا مش متفائل. نامل انه يتم الاعمار بشكل سريع وانه يعني عن جد الفلوس اللي رصدوها تروح بالاتجاه الصحيح وانه يعني ما يصيرش يعني شو اسمه لغوصه في الموضوع بس. ترامب ليست سياسي، ترامب مجرد قوة عسكرية بيفرض آراءه على العالم. مجلس السلام هذا الموجود واللي بتغنى به. Artinya, bagi sebagian warga, masalahnya bukan sekedar siapa yang mengirim pasukan, melainkan apakah kehidupan mereka benar-benar akan berubah. Namun di saat yang sama, laporan Reuters menunjukkan sisi berbeda. Banyak pengungsi di wilayah Khan Yunis hidup di tenda-tenda darurat setelah rumah mereka hancur. Mereka berharap pertemuan internasional ini segera menghasilkan rekonstruksi nyata. As displaced Palestinians, we first hope for the reconstruction of Rafah City, and secondly, the infrastructure. There's destruction in the hospitals, in health, in education, in infrastructure, in electricity, in water, in housing, in the environment, in diseases, in the spread of diseases, and in the spread of things like that. So we hope for reconstruction in a very quick way. Rain, wind and cold in the tents. We're sitting here wondering what to do. What are the young people supposed to do? People like me, we are old. But how can young people live in tents like these? They want to get married and live. Dalam kesaksiannya, seorang pengungsi mengatakan mereka membutuhkan pembangunan kembali kota, rumah sakit, sekolah, listrik, air, dan tempat tinggal. Anak-anak hidup dalam dingin dan hujan. Sementara penyakit mulai menyebar di kamp pengungsian. Bagi mereka, persoalannya bukan lagi politik besar atau konferensi dunia. Yang mereka tunggu hanya satu hal, keamanan dan kepastian hidup normal kembali. Jika rencana ini benar-benar berjalan, dampaknya tidak hanya terasa di Gaza. Indonesia tidak hanya berbicara tentang Palestina di forum internasional, tetapi ikut masuk ke mekanisme keamanan di lapangan. Dengan posisi sebagai wakil komandan ISF, Indonesia menjadi bagian dari struktur yang akan mengawasi gencatan senjata, menjaga stabilitas dan membantu membuka kehidupan sipil kembali di wilayah konflik. Artinya, peran Indonesia berubah dari sekedar dukungan diplomasi menjadi aktor langsung dalam stabilisasi pasca perang. Dan di titik inilah perbedaan reaksi muncul. Sebagian warga Israel melihatnya sebagai pembatasan ruang militer. Sebagian warga Gaza melihatnya sebagai harapan perlindungan nyata. Bagi dunia, Board of Peace hanyalah forum politik. Namun bagi warga Gaza, persoalannya jauh lebih sederhana. Bukan siapa yang berpidato, melainkan siapa yang benar-benar hadir menjaga mereka di lapangan.